Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mares Sarong dan dua narasumber saya, Kepala Barreskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau melihat drama yang begitu panjang dari udah 1 bulan ini terkait dengan ijazah palsu atau asli dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, bagaimana Anda melihatnya? Ini kemarin Rosuryo bilang bahwa Lab 4 Polri mesti terbuka dengan hasilnya. Menurut Anda apakah mungkin hasil Lab 4 bisa diubah atau berbeda dengan hasil Lab 4 dari Lab 4 digital lainnya? Misalkan ada perbedaan ataupun mungkin ada ketidaksamaan atau bagaimana menurut Anda? Sudah dikatakan bahwa tidak perlu pakai digital. Ini kan karena apa, itu produk manual. Ya. Kemudian yang dilapor apanya? Ya. Kan yang aslinya, yang diakui asli ada sama Pak Jokowi. Ya. Tinggal disita sebagai barang bukti atau begitu diserahkan, diterima buat berita acaranya dan sebagainya. Proses pertama adalah tanyakan pada UGM, betul nggak ini, tercatat nggak di buku induknya dan sebagainya dan sebagainya. Setelah betul, kalau kita mau membandingkan, mau menambah jelas yang sudah terang gitu kan, periksa juga ijazah teman seangkatannya. Kalau ternyata semuanya sama, berarti tuntas keasliannya. Sekarang prosesnya, apakah proses menerima ijazah itu melalui kuliah atau diberikan begitu saja? Ya caranya dilihat buku induknya, di daftar tahun berapa, ngakunya angkatan berapa dan sebagainya, dilihat hasil kuliahnya, hasil ujiannya dan sebagainya, kemudian dilihat wisudanya, dilihat KKN-nya dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu sudah semua ada, yang mau apa lagi? Ya. Jika masih belum puas menurut Anda, apakah memang ini jika misalkan tidak sesuai dengan keinginan dari Rosuryo dan kawan-kawan, menurut Anda seperti apa? Penyidikan itu bukan untuk memuaskan pelapor, ya, bukan juga untuk memuaskan pihak terlapor. Penyidikan itu adalah untuk membuktikan sesuatu berdasarkan alat bukti yang sah. Ya, kalau puas memuas bukan itu urusannya. Oke. Pak, berarti dengan pernyataan seperti ini bahwa Anda bisa meyakini ke publik analog forensik yang dilakukan oleh Polri dijamin dan itu kepastiannya 100% dan bisa diyakinkan bahwa ini benar adanya. Jadi begini, saya tidak memihak pada Pak Jokowi, tidak memihak pada Pak pelapor karena hasilnya belum tentu ya. Hasilnya bisa palsu, bisa asli karena belum ada statement resmi dari penyidik. Jadi yang jelas saya sangat percaya dengan hasil penyidikan Polri. Hasil penyidikan itu termasuk juga kalau di laboratorium, termasuk juga pemeriksaan saksi, termasuk juga statement dari UGM. Apakah palsu, apakah asli, saya sangat percaya dengan hasil penyidikan. Jadi saya tidak memihak pelapor ya, tidak memihak Pak Jokowi. Sebabnya ini banyak nanti diperpanjang lagi. Wah Pak Susno, Pak Heri, ini ternaknya cebong, ternaknya Mulyono. Politis ujung-ujungnya ya Pak. Iya, jadi udah lain. Gitu. Oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, bagaimana juga pernyataan dari Rosuryo mengatakan bahwa ini perlu mengundang ahli forensik ini, bahkan dari luar, bahkan dari Amerika dan juga dari Jepang. Apakah sebenarnya Indonesia tidak punya orang-orang mumpuni sebenarnya atau bagaimana menurut Anda? Iya, simpel aja sih. Urgensinya apa? Mengundang pihak internasional hal tersebut. Di mana kita juga punya yang kelas-kelas internasional di Indonesia sendiri. Masalah itu keterpihakan para digital forensik analis yang profesional itu sudah sudah dijaga oleh asosiasi mereka. Bagaimana mereka harus tunduk, harus sesuai hukum yang ada, lalu bagaimana mereka menjadi saksi ahli dan melakukan proses forensik digital yang sesuai standar internasional. Itu sudah sama semua, baik yang profesional murni maupun yang di penegak hukum di Indonesia. Jadi menurut saya sampai saat ini belum ada urgensinya untuk mendatangkan ahli forensik dari luar negeri sekalipun. Oke, kalau misalkan diundang pada akhirnya dan ada apakah mungkin bisa ada perbedaan misalkan dari analis forensik dari Amerika berbeda dengan yang di Indonesia atau bagaimana?
Ya, kalau berbeda, kalau kita bicaranya dengan konteks kasus ini murni gitu Ya. ya menurut saya nggak ada yang mau datang kali digital forensik di luar gitu. Karena tadi mau yang di forensik digital apa gitu loh. Orang ini kan produknya bukan produk digital. Nah, Ya, ya. jadi kalau saya tadi membahas hanya cuma urgensinya, tapi kalau balik ke kasus ini mereka mau melakukan digital forensik, logika saya mereka nggak akan menyanggupi karena nggak masuk akal bagi mereka. Ya, oke. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, bagaimana jika melihat kita terhadap kasus ini, apabila nanti dalam lapor analog yang dilakukan oleh polisi ditemukan bahwa mungkin saja atau ditemukan dengan pasti bahwa ijazah ini palsu, apa langkah yang akan dilakukan oleh polisi selanjutnya misalnya? Oke, kalau ini palsu berarti terjadi pemalsuan ijazah 263. Berarti proses daripada laporan ijazah palsu di Mabes Polri, Baris Krim jalan. Kemudian proses laporan di Polda Metro, pencemaran nama baik dan ITE itu dihentikan. Demikian sebaliknya, kalau terbukti ini ijazah asli dan sah, maka proses laporan ijazah palsu di Baris Krim dihentikan. Oke. Yang dihentikan ini menjadi alat bukti proses laporan pencemaran nama baik dan tindak pidana ITE di Polda Metro Jaya. Maka sah laporan itu dan jalannya menjadi penyidikan, maka para tersangka bisa diproses lebih lanjut baik oleh undang-undang pidana pencemaran nama baik ataupun undang-undang ITE yang di Polda Metro jalan. Oke, berarti jika memang ini ada tahapan-tahapan yang berbeda, misalkan dikatakan asli maupun dikatakan palsu. Jika dikatakan asli memang ini harus segera diberhentikan dan polisi nantinya untuk memberikan pernyataan langsung ya Pak ya? Iya. Oke, saya ke Mas Ruby. Mas Ruby, untuk hasil ini sendiri sepertinya harus membutuhkan waktu berapa lama? Dalam arti bahwa kalau memang mau diperpanjang seperti yang kata Pak Susno, ini bisa lama nih sebenarnya. Tetapi kalau misalkan sesuai dengan hasilnya yang sering dilakukan, ini biasanya berapa lama sebenarnya analog forensik ini? Oh, kalau analog forensik itu tergantung berapa parameter yang mau digunakan oleh penyidik, Ya. lalu ada komparasinya, ada seberapa cepat mereka dapat perbandingannya dan lain-lain. Faktornya sih banyak. Tapi ya hitungan hari atau minggu itu sudah sangat cukup waktunya kok. Apalagi ini sebuah produk yang general, yang umum, bukan produk tertentu. Jadi menurut saya sih cukup singkat untuk melakukan hal ini. Di bawah 1 minggu juga mesti selesai. Oke. Kalau dari segi pelapor Pak Mas Ruby, bahwa ini fotonya tidak sesuai dengan Pak Jokowi di masa sekarang dan juga masa dulu. Apakah memang ini juga salah satu menjadi pertimbangan dari analog forensik ketimbang dari saksi-saksi yang memberikan pernyataan bahwa saya temannya ini benar mengenyam pendidikan di sini, atau bagaimana sebenarnya terkait dengan foto dan segala macam ini? Ya, kalau foto balik lagi ya, saya kebetulan tidak melihat itu secara langsung ataupun lihat di medsos, sama sekali tidak melihat. Tapi logikanya kalau memang foto, masalah berbeda zaman dulu sama zaman sekarang kan udah otomatis beda pastinya ya. Tetapi kan perbedaan itu seberapa besar dan apakah perbedaan itu memang signifikan membuat hasil yang berbeda, bahwa itu asli atau tidak, atau memang cuman perbedaan terkait umur, terkait rentan waktu tahun dan lain-lain. Nah, itu perlu dipastikan kembali, dan menurut saya pastinya foto bukan menjadi faktor utama logikanya sih ya. Kan banyak faktor ataupun parameter lain untuk membuktikan tersebut, kecuali misalnya pihak UGM memang mempunyai kopinya, mempunyai kopi foto yang sejenis pada masa akademis beliau beraktivitas di kampus gitu. Nah, apakah nanti itu kalau mau panjangnya tadi versi Pak Susno, misalnya kalau mau panjangnya mencarilah foto-foto yang sejenis pada waktu masa beliau itu memang sama atau tidak yang seperti beredar di jasa lagi. Balik lagi yang perlu saya sampaikan, yang menganalisa ini di medsos apakah menganalisa barang bukti ataupun ijazah yang sama sesuai yang asli yang dipegang oleh beliau atau tidak, lalu keasliannya seperti apa, apakah sudah ada perubahan-perubahan along the way-nya. Kan bisa saja masyarakat, siapapun yang melakukan analisa itu belum tentu menganalisa dari bukti asli, bukti digital yang asli, sehingga mereka bisa mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda yang sama sekali
berbeda karena memang bukan dari aslinya. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Yang analisa ini sumbernya dari mana? Ya, Demikian. oke. Saya ke Pak Sus. Pak Sus, bagaimana melihat kasus ini? Kita bahas ke kasusnya saja. Terkait dengan kasus, menurut Anda, analisis Anda, apakah ini akan terus dilama-lamakan atau memang ini seperti yang Mas Ruby bilang, seminggu 2 minggu setelah keluar analog forensiknya, hasilnya ini sudah selesai nih? Ya, saya sependapat dengan Pak Robi ya. Ini pendek selesai. Ya. Dan saya hanya ingin mengingatkan kenapa tidak selesai dan berpanjang-panjang. Ya. Yang dianalisa bukanlah sesuatu objek daripada perkara. Objek daripada perkara adalah ijazah asli. Siapa yang megang ijazah asli itu? Pak Jokowi. Ya. Yang beredar sekarang adalah yang ada di medsos. Itu bisa saja hasil fotokopi, fotonya diganti, tanda tangannya dibelokkan, kemudian dan lain-lain dirubah kan. Jadi meributkan sesuatu yang bukan yang menjadi objek bahasan. Objek bahasannya ada pada Pak Jokowi. Dia yang nerima ijazah itu. Jadi kalau misalnya kita membahas apa yang ada di tangan Pak Jokowi, fotonya berbeda, ininya berbeda, ya itu baru objektif. Tapi membahas sesuatu yang kita tidak tahu, karena itu tidak asli jelas. Nah, kalau saya yakin penyidik Polri yang akan dia cocokkan ke UGM itu adalah apa yang ada di tangan Pak Jokowi. Itu yang dicocokkan. Bukan yang tersebar di medsos ya? Ya bukanlah, kita salah arah. Oke, tapi selama ini kan memang yang diberitakan, yang menjadi pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya adalah yang baru diterima adalah fotokopinya, bukan aslinya. Menurut Anda apakah perlu pada akhirnya meminta yang ijazah asli untuk lebih komprehensif dalam melakukan analisis ini atau bagaimana? Jelas sebagai barang bukti itu adalah yang asli. Tapi kan Polda Metro kan begitu melihat yang asli, Pak ini yang asli, ini fotokopi yang sudah digalisir. Mungkin Polda Metro demi keamanan, oke kami simpan yang ini dulu, tapi nanti tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian kami akan ke UGM. Kita ketemu di sini, nanti ijazah yang asli itu dibawa. Kan itu kan? Ya. Karena apa? Sangat berharga itu. Bisa geger nasional kalau itu ada di tangan Polda, tahu-tahu hilang gitu kan. Ya, betul. Di pengadilan nanti tidak bisa fotokopi. Kalau ini sampai ke pengadilan, maka akan dinaikkan bukti yang asli. Gitu. Oke, saya terakhir ke Mas Ruby. Mas Ruby, bagaimana Anda melihat polemik ini, baik itu di media sosial maupun ini sudah masuk ke ranah hukum? Apa yang sebenarnya Anda mau katakan bahwa di media sosial ya janganlah terlalu sering ribut-ribut karena ini bukan yang asli seperti kata Pak Susno. Ini objeknya ini Pak Jokowi yang punya, bukan di media sosial sebenarnya, atau bagaimana? Baik, pertama sih saya kebetulan saya nggak punya medsos gitu ya. Jadi menurut saya sarannya adalah boleh kita berpendapat berbeda-beda dalam sudut pandang apapun. Tapi kalau mau berpendapat secara ilmiah dan apalagi ini terkait hukum, coba pastikan kita menganalisa dari barang bukti yang asli ataupun digital evidence yang asli, file yang asli, sehingga enggak kita menganalisa sesuatu yang bukan aslinya ataupun belum tentu aslinya, tapi kita sudah heboh, sudah memiliki pendapat A, B, C, akhirnya menjadilah pelaporan oleh Pak Jokowi seperti ini yang sangat disayangkan sebenarnya, mestinya nggak perlu terjadi. Tapi saya kebayang sebagai pihak beliau, kalau keterusan orang melakukan analisa terhadap sesuatu yang bukan aslinya, lalu berpendapat terhadap hal yang bukan pastinya, akhirnya bisa mengusik ataupun mencemarkan nama baik seseorang. Akhirnya itu masuk ke ranah hukum. Jadi sarannya adalah kita mempunyai etiket berinternet yang baik dan menjaga statement kita, opini kita berdasarkan sesuatu yang sudah pasti. Kalau belum pasti, menurut saya lebih baik kita urungkan niat tersebut dan kita pastikan bahwa pendapat-pendapat kita itu belum masuk ke ranah publik hanya sebagai pendapat pribadi yang mana sah-sah saja secara hukum. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik, karena kita sudah ada undang-undang ITE, mau nggak mau kita harus behave ini sesuai ilmiah dan sesuai hukum yang ada. Termasuk tidak dengan menganalisis sesuatu yang berujung pada fitnahan
Betul. nama baik Poinnya seorang. itu. Ya. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno terakhir. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan polemik kasus ijazah Pak Jokowi ini? Apakah perlu sebenarnya Pak Jokowi entah itu di pengadilan maupun secara pribadi melakukan menunjukkan ijazah aslinya, atau menurut Anda seperti apa sehingga drama ini tidak berlarut-larut sebenarnya? Satu, pasti ditunjukkan. Yang akan menunjukkan biar nggak jadi polemik adalah aparat penegak hukum. Ya. Baik jaksa, hakim, dan di level penyidikan adalah penyidik. Nah, kemudian yang kedua, hikmah yang bagus, kita belajar bahwa apa yang dikatakan Pak Ruby tadi bagus sekali. Belajar berpendapat terhadap menganalisa sesuatu yang asli. Kalau sesuatu yang sedang ditayangkan di medsos bisa hasil fotokopian, bisa sudah diedit, bisa sudah diganti foto dan lain-lain. Akhirnya ribut sendiri, energi terbuang. Ya, saya tidak mengatakan itu asli atau palsu ya, tapi artinya apapun kita harus yang asli supaya kita tidak terjebak ya. Kalau terjebak energi yang terbuang itu sayang ya. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Susno dan juga Mas Ruby. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan pendidikan juga literasi digital kepada masyarakat terkait dengan bagaimana apa yang tersebar tidaklah akhirnya memfitnah. Jika memang itu asli ataupun palsu, kita masih tunggu terus dari aparat. Terima kasih Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009, dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.